Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di dalam dunia jimit kita di tatap maya atau sinkronus atau daring pada pembelajaran kali ini, yakni mengenai umpan balik rencana tindak lanjut. Kita ditambah juga dengan tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK atau penguploadan file atau video yang akan kita unggah ke bukti karya. Disyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat sehat, kuat, tenaga, ilmu untuk mengikuti pembelajaran PKG PJOK, yang mana pembelajaran PKG PJOK tinggal 2 sesi lagi hari ini dan 1 JP lagi di hari berikutnya. Tidak terasa pembelajaran kita yang selama lebih kurang 3 bulan sudah hampir selesai. Ya Bapak Ibu, berbahagia, saya doain Bapak Ibu sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini mengenai umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti biasa, kesempatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin ditanyakan gangguan. Pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, umpan balik RTL, sesi diskusi dan tanya jawab. Ya Bapak Ibu, RTL yang Bapak Ibu kirimkan di LMS sudah saya lihat sebagian, tinggal sebagian lagi, yang mana file baik video ataupun file PDF-nya sudah bagus untuk Bapak Ibu berikan kepada saya. Terima kasih. Untuk yang teman-teman lainnya mungkin belum sempat saya lihat, nanti akan saya lihat kembali. Ini untuk video presentasi ataupun tampilan dari Bapak Ibu sudah bagus, sudah memenuhi syarat dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Hasil yang Ibu Bapak berikan dari muatan-muatan yang Bapak tampilkan dari file itu sudah mencakup dari aspek-aspek yang diminta. Terima kasih atas waktu kesempatannya untuk mengerjakan tugas di LMS. Baik Bapak Ibu, untuk umpan balik RTL di modul kali ini cukup demikian. Kita lanjut lagi mengenai yakni bukti karya untuk kita unggah di platform Merdeka Mengajar. File-file apa aja atau uploadan apa saja yang dibolehkan atau sesuai atau yang yang divalidasi oleh PMM untuk file atau video ataupun pembelajaran yang boleh diupload di PMM tersebut. Baik Bapak Ibu, judul pertama kita ini bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Saya jelasin terlebih dahulu bukti karya itu seperti apa. Bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK, yakni cara guru membagikan praktik baik, inovasi, dan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat kepada komunitas pendidikan. Platform Merdeka Mengajar menyediakan ruang bagi guru untuk berbagi hasil karya dan memperkaya wawasan sesama pendidik. Jadi ini bentuk aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk kita saling berbagi praktik baik
bagi guru di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri juga bisa untuk mereka mengajar. Mereka mengajar menyediakan ruang bagi guru untuk berbagi hasil karya dan memperkaya wawasan secara pendidik. Ulasan-ulasannya seperti pilih jenis karya untuk diunggah. Tentunya karya yang relevan dengan bidang PJOK atau bidang pembelajaran yang kita ampuh. Contohnya misalnya media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan tutorial gerak olahraga, alat peraga, ataupun aplikasi interaktif. Itu bisa kita lakukan untuk media pembelajarannya. Untuk mode pembelajarannya bisa kita ambil dari materi yang terstruktur untuk topik PJOK tertentu. Itu sekilas dari bukti karya Merdeka Mengajar itu yang akan kita unggah nantinya. Yang selanjutnya ini laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hasil penelitian yang menunjukkan solusi untuk tantangan pembelajaran. Artikel atau esai praktik baik, dokumentasi inovasi, pembelajaran yang berhasil diterapkan. Nah, untuk selanjutnya yakni siapkan karya untuk diunggah. Format yang sesuai atau yang dapat diunggah di platform Merdeka Mengajar, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengupload file atau pembelajaran Bapak Ibu di PMN. Nah, walaupun ini sudah, kita ulangi kembali, mungkin saja ada yang terlupakan. Jadi di sini di PKG PJOK juga disampaikan demikian juga untuk mengunggah dokumen-dokumen yang untuk pembelajaran kita terakhir di pelatihan PKG PJOK. Dan untuk karya yang bisa diunggah itu bentuknya dalam dokumen, format PDF atau Word, media video dengan format MP4, foto dan format JPE atau PNG. Jadi untuk diunggah itu boleh video, boleh pembelajaran. Struktur karya itu bisa kita tulis di situ. Dalam struktur karya ada judul. Nah, kita buat judul yang menarik, jelas, dan mencerminkan isi karya yang akan kita unggah. Sedangkan deskripsi singkat menjelaskan tentang judul yang kita upload ataupun judul yang kita buat tadi dalam hal konteks karya kita. Isi utama ataupun bisa kita ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya silakan Pak N. Deskripsi singkat bisa kita jelaskan manfaat dan konteks karya, isi utama, presentasi karya dalam format rapi dan sudah dipahami. Sedangkan hasil dan dampak bisa tambahkan data atau bukti keberhasilan. Dokumentasi bisa di dalamnya foto, video, atau grafik yang mendukung. Kualitas karya, pastikan karya orisinal, bermanfaat, dan relevan dengan kurikulum. Nah, Bapak Ibu kemarin juga sudah melakukan mungkin pelatihan PPG ataupun UKIN PPG untuk pembuatan video. Itu juga bisa dikategorikan, bisa kita masukkan ke bukti karya Bapak Ibu yang orisinil ataupun terbaik. Karena di situ penampilan ataupun pengajaran yang Bapak Ibu lakukan memang sudah terkonsep, sudah tertata dengan apik, itu bisa juga menjadi salah satu bukti dalam pengajaran atau untuk bukti karya di PMN. Nah, untuk kualitas karya, pastikan karyanya orisinal ataupun asli buatan kita sendiri, bermanfaat dan relevan dengan kurikulum. Jadi untuk PPG semalam itu bisa cocok untuk dikirimkan di bukti karya Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk unggah karya di Platform Merdeka Mengajar itu dengan akun kita masing-masing,
kita pilih menu bukti karya, klik opsi unggah karya atau karya guru, isi detail riwayat atau detail karya, maksudkan judul, deskripsi, dan tujuan karya. Pilih kategori, misalnya apa kategorinya, bisa media pembelajaran ataupun modul ajar. Unggah file sesuai petunjuk. Tinjau dan publikasi, pastikan semua detail benar sebelum mengklik publikasi. Nah, untuk promosi, gunakan untuk promosi diseminasi berbagai link praktik baik kepada grup sekolah ataupun kelompok belajar di sekolah seperti kemarin, pembelajaran kemarin. Itu bisa juga Bapak Ibu sebar linknya untuk mendapatkan umpan balik dari teman-teman Bapak Ibu yang ada di sekolah pun di kelompok Bapak Ibu semuanya. Bisa juga Bapak Ibu presentasikan karya Bapak Ibu dalam kegiatan profesional seperti pelatihan ataupun rapat sekolah. Libatkan rekan sejawat untuk memberikan masukan atau adopsi karya tersebut. Publikasi luas itu bisa juga kita ajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti lomba guru, berprestasi, ataupun konferensi pendidik. Nah, untuk karya untuk PKG PJOK, media pembelajaran atau tutorial pemanasan dinamis dalam bentuk video misalnya, itu bisa juga video interaktif dengan panduan langkah-langkah, dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya pemahaman pemanasan sebelum olahraga, itu boleh juga Bapak Ibu. Modul misalnya, Bapak Ibu ingin RPP atau modul, bisa juga latihan kebugaran fisik untuk siswa SMP. Bisa dicari di adopsi ataupun di ATM, amati tiru modifikasi sesuai dengan tempat atau keadaan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, itu bisa dengan modul. Untuk bukti karya dengan modul boleh. Format PDF dengan teori, panduan, latihan, dan evaluasi. Dampak misalnya mempermudah siswa memahami konsep kebugaran dan penerapan secara mandiri. Artikel praktik baik misalnya. Gamifikasi dalam pembelajaran sepak bola, format misalnya PDF, dampak untuk siswa atau motivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan pendekatan berbasis permainan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk kulit dari bukti karya di Platform Merdeka untuk mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Selanjutnya Bapak Ibu, topik pembahasan hari ini ada dua, yakni alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Sebelum saya lihatkan alurnya, kita definisikan terlebih dahulu alurnya itu seperti apa dalam pembelajaran untuk pengunggahan bukti karya di Platform Merdeka Mengajar. Sedangkan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK ini, alur aktivitas untuk menyusun bukti karya dalam program keprofesian berkelanjutan untuk guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau kita singkat PJOK. Alur ini dirancang agar sistematis dan sesuai dengan pedoman penilaian kinerja guru. Seperti misalnya alurnya itu identifikasi dan perencanaan. Yang pertama, yang pastinya tentukan dulu topik atau tema karya yang ingin Bapak Ibu unggah ataupun upload di PMM. Pilih topik yang relevan dengan tugas PJOK seperti inovasi pembelajaran, metode pengajaran, ataupun penelitian tindakan kelas. Selanjutnya tentukan jenis bukti karya, misalnya jenis bukti karya Bapak Ibu, media pembelajaran kah, laporan penelitian, modul pembelajaran, atau jurnal ilmiah. Itu bisa Bapak Ibu lihat di pencarian di PMM juga ada. Kalau media pembelajaran seperti apa, modul pembelajaran atau RPP seperti apa, jurnal ilmiah seperti apa. Ada semua lengkap di PMM tersebut. Susun rencana kerja, buat jadwal pelaksanaan dan target capaian. Pelaksanaan karya,
Pengumpulan data atau refleksi. Kumpulkan data dari siswa atau bahan bacaan yang relevan untuk mendukung karya. Produksi karya. Jika membuat media pembelajaran, rancang alat peraga, video, atau aplikasi interaktif. Jadi kalau media pembelajaran, kalau Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran berarti alatnya gitu atau aplikasinya Bapak Ibu terapkan. Bapak Ibu tampilkan di depan anak Bapak peserta didik Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu dengan modul ajar atau modul pembelajaran berarti perangkatnya. Jika membuat penelitian tindakan kelas, pengamatan, analisis, dan implementasi solusi. Jika membuat modul pembelajaran, pastikan disusun sesuai dengan kurikulum PJOK terbaru, sesuai dengan CP ataupun TP pembelajaran yang Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jika menulis artikel ilmiah, tulis berdasarkan temuan dari praktik pembelajaran tersebut. Sedangkan untuk dokumentasi karya dari alur aktivitas, langkah-langkah sertakan langkah-langkah pengerjaan dan hasil karya dalam bentuk laporan tertulis. Tambahkan dokumen pendukung seperti foto, video, atau grafik yang relevan. Pastikan juga karya memiliki aspek orisinalitas dan relevansi. Jika Bapak Ibu ingin cepat dipublikasi oleh PMM itu sendiri, maka harus memiliki validasi atau orisinalitas dari media itu memang buatan sendiri. Penilaian dan validasi. Validasi internal didiskusikan hasil karya dengan rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mendapatkan masukan. Penilaian eksternal, ajukan karya ke tim penilai PKG atau pihak terkait untuk memperoleh pengakuan. Refleksi dan perbaikan, evaluasi hasil berdasarkan masukan penilaian dan pengalaman selama proses. Revisi karya untuk memastikan kualitas dan kesesuaian standar profesionalisme. Selanjutnya untuk alur aktivitas bukti karya yang lain yakni pengarsipan dan publikasi. Simpan karya dalam bentuk digital atau fisik sebagai arsip profesional. Jika memungkinkan, publikasikan karya pada jurnal atau forum pendidikan untuk berbagi praktik baik. Nah, itu adalah aktivitas dari topik pembahasan kita pada saat hari ini. Sedangkan untuk mengunggah bukti karya di PMM, sama halnya dengan dokumen yang kita unggah ke aplikasi platform Merdeka Mengajar. Sedangkan untuk alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi November 2004, seperti ini Bapak Ibu. Nah, perjalanan peserta program PKG PJOK hingga minggu ke-1 sampai dengan 5 itu pembukaan dan materi orientasi yang sama-sama kita sudah pernah melewati ya Bapak Ibu, yang tadinya kita tidak kenal menjadi kenal. Sekarang tidak terasa tinggal 1 kali pertemuan lagi, kita sudah di ujung acara atau di ujung dari pelatihan PKG PJOK. Yakni di minggu ke-1 sampai dengan ke-5 itu pembahasannya mengenai pembukaan dan materi orientasi, ya sama-sama kita kenal tentang PKG, mengenal sama satu sama lain, seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya, pembelajaran sinkronus dan tatap maya, ada pembelajaran melalui LMS, dan ada juga pembelajaran melalui tatap maya seperti yang kita lakukan saat ini. Sedangkan minggu ke-6 itu ada hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi.
dan hari kepulangan. Nah, minggu ke-6 ini kita juga persiapan dari tatap maya menuju ke tatap muka, yang mana kita sudah melakukan aktivitas itu, kita sudah berjumpa, saling berkenalan secara langsung, secara nyata, kita juga saling mengenal satu sama lain dari sekolah dan latar belakang yang berbeda, saling kerjasama, saling keterbukaan di minggu ke-6, yakni hari keberangkatan sampai hari pulang. Itu kita sudah mengenal walaupun kita hanya seminggu di sekolah yang ditunjuk oleh pihak Balai Guru Penggerak itu, BGP, tapi walaupun hanya seminggu kita bersama, bisa dibilang kita sudah memberikan hal terbaik dari diri kita untuk pembelajaran PKG PJOK atau pelajaran PJOK itu sendiri untuk kita bawa kembali ke sekolah kita masing-masing. Hal baik apa yang dapat kita tampilkan di sekolah kita, praktik baik apa yang dapat kita bagikan kepada rekan sejawat kita. Sedangkan di minggu ke-12 ataupun sampai Bapak Ibu, minggu ke-7 sampai 10, yakni pembelajaran sinkronus tatap maya. Nah, kita kembali lagi ke tatap maya. Setelah kita tatap muka selama seminggu, lebih kurang seminggu, kita kembali lagi tatap maya lagi di minggu ke-7 sampai 10. Seperti kita membahas mengenai aksi nyata, membahas mengenai modul 3, itu kita juga lakukan di tatap maya, yakni kita belajar juga tentang komunitas belajar di sekolah kita. Sedangkan di minggu terakhir ini, yakni di 11 dan 12, di mana kita unggah dokumen bukti karya di PMM kita. Nanti ada keterangannya, penjelasannya di slide berikutnya. Ini adalah lini masa dari perjalanan peserta program PKG PJOK. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah melakukan perjalanan ini. Tinggal satu langkah lagi, yakni penutupan, ataupun satu langkah lagi kita tatap maya di modul ini. Nah, pada unggah dokumen bukti karya itu disesuaikan ada 3 jenis, nanti kita bahas sama-sama, kita lanjutkan, yakni di slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, Bapak Ibu, untuk bukti karya ini memang dia ada 3 tipe, nanti ada yang media pembelajaran, ada modul pembelajaran, ada bukti karya yang berupa praktek baik. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang lebih concern atau lebih cocok kemana Bapak Ibu lakukan. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Yang kedua, isi karya video maupun PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wajib peserta didik terkait dan wali peserta didik terkait. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan sumber referensi karya Anda. Di karya itu benar-benar dari karya kita. Nah, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK, Bapak Ibu. Nah, alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi
Bisa Bapak Ibu buka dari laptop melalui semua modul. Terus Bapak Ibu pilih yang bacaannya paling bawah, scroll sampai ke bawah, itu ada bukti karya. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nah, Bapak Ibu setelah membuka semua modul, nanti itu akan muncul di sana beranda semua modul, peserta, kuesioner, penilaian kinerja, bukti karya, penilaian bukti karya. Nah, situ ada semua. Nah, Bapak Ibu pilih yang semua modul. Selanjutnya nanti Bapak Ibu scroll sampai ke bawah, nanti akan jumpa aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, yakni unggah draft bukti karya, menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, terus refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, dan yang selanjutnya berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Linknya itu dibagikan ke grup, boleh ke grup kita ataupun grup lainnya. Selanjutnya, unggah draft, bukti karya, dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, ini unggah dokumennya. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS Diseminasi PKGP-JOK 2004. Yang pertama, pastikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan peserta sebelum mengunggah draft bukti karya. Klik My a Copy untuk menyalin dan mengunggah lembar pernyataan. Jika klik kerja memulai mengunggah bukti karya. Nah, ini dia model dari surat lembaran pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nanti dikirim linknya ataupun Word-nya untuk surat pernyataan. Biasanya itu ada tanda tangannya untuk keabsahan bukti karya Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan kembali. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, ini dia lembaran pernyataannya, ada kepala sekolah dan ada peserta ataupun Bapak Ibu yang mengikuti PKG PJOK di tahap sampai akhir ini. Nah, di situ harus diketahui juga kepala sekolah, baru Bapak Ibu. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Pertama, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, publikasi pada media online. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar. Ada 4 poin. Terus itu peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan bukti produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Di LMS Bapak Ibu sudah ada semua ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu unduh, sesuaikan dengan kotak yang ini, unggah bukti karya, refleksi, dan berbagi makin baik. Di situ ada linknya untuk mengunggah filenya. File format maksudnya ya Bapak Ibu. Nah, ini saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetisi guru PGJOK adalah produk orisinalitas ataupun produk asli saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, ada apanya Bapak Ibu dicentang. Nah, ini Bapak Ibu pemilihan kategori bukti karya, ada praktik baik, praktik pembelajaran, RPP atau modul ajar. Ini saya jelaskan sedikit mengenai praktik baik.
Praktik baik dalam konteks pengembangan profesionalisme guru, khususnya sebagai guru PJOK, merujuk pada berbagai kegiatan atau pendekatan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan dampak positif bagi siswa. Langkah-langkah dalam mendokumentasikan praktik baik, yang pertama yang pastinya yang kita identifikasi dulu masalah ataupun kebutuhan. Amati dan analisis situasi pembelajaran PJOK. Kalau Bapak Ibu memilih praktik baik Bapak Ibu ya. Tentukan masalah atau pelajaran yang perlu ditangani, seperti rendahnya partisipasi siswa, keterbatasannya fasilitas, atau metode mengajar yang kurang menarik. Yang kedua, yang pastinya rancang solusi inovatif. Pilih metode atau pendekatan yang akan diterapkan seperti permainan inovatif, misalnya variasi permainan bola untuk melatih koordinasi. Penggunaan teknologi, misalnya Bapak Ibu menggunakan teknologi, aplikasi olahraga atau video interaktif untuk pembelajaran jarak jauh. Itu bisa juga dalam praktik baik kategorinya. Pendekatan diferensiasi menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan fisik siswa. Implementasi di kelas, bisa juga Bapak Ibu terapkan solusi tersebut dalam pembelajaran seperti dokumentasi prosesnya termasuk foto ataupun video. Itu bisa juga kategori dari praktik baik yang Bapak Ibu mau buat. Kalau Bapak Ibu ingin yang nomor satu ini yang barusan saya jelaskan, nah seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Selanjutnya ini masih penjelasan mengenai praktik baik ya Bapak Ibu ya. Foto atau video kegiatan, catatan pengamatan selama pembelajaran, feedback dari siswa. Evaluasi dampak, kumpulkan data hasil pembelajaran seperti peningkatan partisipasi siswa, keterampilan motorik, ataupun hasil evaluasi lainnya. Dokumentasi praktik baik, semuanya memiliki dokumentasi Bapak Ibu ya. Yang pertama, dalam laporan itu bisa juga kita sematkan judul, yang pastinya nanti kalau kita unggah dokumen itu pasti di keterangannya ada itu judul, jelaskan secara singkat apa yang dilakukan. Latar belakang, mengapa praktik ini dilakukan, tujuan, apa yang ingin dicapai dari praktik baik yang Bapak Ibu sampaikan di PMM nanti ataupun yang Bapak Ibu unggah misalnya. Langkah-langkah pelaksanaannya, detailkan prosesnya, seperti apa langkah-langkahnya. Hasil dan dampak, jelaskan hasil yang didapatkan, refleksi, apa pelajaran yang didapat, dan bagaimana rencana ke depannya. Sedangkan untuk yang terakhir atau publikasi atau sebaran, nah sebaran ini Bapak Ibu dapat lakukan di seminar atau workshop, bisa juga Bapak Ibu lakukan di forum kelompok kerja, baik KKG, MGMP, dan sebagainya. Jurnal pendidikan atau media sosial profesional. Kalau contoh dari praktik baik bisa Bapak Ibu lihat untuk memadu padankan dengan pembelajaran praktik baik yang ada di sekolah Bapak Ibu juga banyak di PMM. Kalau contohnya bisa juga menggunakan permainan tradisional untuk meningkatkan kebugaran dan kerjasama siswa. Bisa juga permainan gerobak sodor dikemas dengan variasi modern. Dokumentasi video menunjukkan antusiasme siswa. Nah, itu boleh dengan permainan tradisional. Latihan olahraga berbasis teknologi virtual, siswa mengikuti panduan gerakan melalui aplikasi kebugaran di kelas. Ini contoh-contoh dari praktik baik yang kalau Bapak Ibu memilih unggah tugas yang praktik baik. Boleh dengan permainan rakyat atau tradisional, boleh dengan olahraga dengan teknologi seperti teknologi virtual, boleh menggunakan metode grafikasi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam teks kebugaran, membuat sistem poin dan penghargaan untuk hasil tes kebugaran siswa. Itu kira-kira untuk praktik baik yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan. Jika Bapak Ibu melakukan atau memilih yang nomor satu dari praktik baik itu. Sedangkan untuk praktik pembelajaran,
adalah penerapan strategi atau metode yang digunakan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, menarik, dan relevan bagi siswa. Untuk guru PJOK, praktik pembelajaran ini bisa berfokus pada pengembangan keterampilan fisik, kebugaran, nilai sportivitas, hingga penguasaan teori olahraga. Panduan dalam menyusun praktik pembelajaran bisa kita buat langkah-langkahnya seperti begini. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Analisis terlebih dahulu kompetensi kalau kita pakai RPP, kalau modul berarti CP dan TP-nya, sesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah Bapak Ibu. Terapkan itu semuanya, baik tujuan pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya. Rancangan kegiatan, pilih strategi yang relevan seperti pendekatan eksperiensial, berbasis proyek, atau berbasis masalah. Siapkan media dan alat bantu seperti video tutorial atau bahan bacaan. Menyusun komponen modul. Nah, komponen modul mencakup tujuan, materi, langkah, kegiatan, pendahuluan, inti, penutup, dan penilaian atau asesmen. Sedangkan untuk kegiatan pembelajarannya, itu kita mulai dengan kegiatan pendahuluan, melakukan pemanasan, baik itu fisik atau mental untuk persiapan siswa. Sampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, berikan motivasi atau pembukaan menarik seperti cerita inspirasi dalam dunia olahraga. Kegiatan inti bisa kita lakukan dengan demonstrasi dan praktik. Guru memodelkan gerakan atau teknik, kemudian siswa mencoba. Latihan terstruktur, siswa mengikuti rangkaian aktivitas dengan variasi latihan, misalnya latihan kelincahan melalui permainan alat-alat untuk olahraga ya Bapak Ibu. Diskusi dan refleksi, siswa menganalisis pengalaman belajar seperti mengapa teknik tersebut lebih efektif. Pemberian umpan balik, koreksi gerakan atau sikap secara langsung untuk penguatan. Kegiatan penutup, lakukan pendinginan atau stretching untuk menghindari kecedera. Sampaikan rangkuman pembelajaran, berikan evaluasi. Sedangkan untuk penilaian bisa formatif ataupun sumatif. Dan refleksi guru, kuatkan dan kelemahan praktik pembelajaran telah dilakukan untuk perbaikan masa depan. Sedangkan contoh praktik pembelajaran untuk guru PJOK itu bisa kita lakukan permainan kolaborasi untuk melatih kelincahan dan kerjasama. Tujuannya siswa dapat meningkatkan kelincahan dan memahami pentingnya kerjasama. Aktivitas bermain seperti misalnya tali jaring, di mana siswa harus melintasi jaring tanpa menyentuh tali. Nggak bisa melakukan praktik pembelajarannya Bapak Ibu. Evaluasi observasi, tingkat kelincahan dan sikap sportivitas siswa selama permainan. Pengenalan teknik dasar sepak bola melalui video interaktif. Tujuan siswa memahami teknik dasar passing, shooting, dan dribbling. Siswa aktivitasnya, guru memutar video tutorial, siswa berlatih dalam kelompok, diakhiri dengan mini game. Evaluasi teks praktik. Tes praktik teknik dasar yang dinilai menggunakan rubrik. Sedangkan yang lain, yakni contoh yang lain, pembelajaran kebugaran dengan teknologi wearable. Tujuan siswa memahami zona detak jantung dalam latihan. Aktivitas siswa menggunakan smartwatch untuk memantau detak jantung selama aktivitas aerobik. Evaluasi membandingkan data detak jantung sebelum dan sesudah latihan. Itu mungkin yang bisa Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu memilih yang nomor 2 atau praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video ataupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, praktik pembelajaran ini bisa seperti mungkin model-model pembelajaran apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di situ, bisa dilakukan. Bapak Ibu sampaikan. Sedangkan yang nomor RPP atau modul nih Bapak Ibu pahami, sudah Bapak Ibu pahami masing-masing ya. Itu seperti ya modul yang kita ajarkan pada peserta didik kita, misalnya tentang apa gitu.
Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk masalah ini? Jadi yang mau diunggah itu 3 ini, tapi pilih salah satu yang mana Bapak Ibu lebih memahami atau lebih, ya kayaknya gampang bagi Bapak Ibu. Ya Pak Yus? Terima kasih atas waktunya, Pak. Kami ingin bertanya tentang bukti karya yang telah disampaikan ini. Apakah video atau modul pembelajaran atau video pembelajaran yang sudah kita lakukan itu bisa dijadikan sebagai bukti karya? Dan kedua, juga mungkin pembuatan media pembelajaran yang mungkin kalau untuk PJOK itu mungkin alat-alat karya inovatif yang mungkin bermanfaat untuk menunjang kegiatan fisik atau pembelajaran peserta didik. Itu yang ingin kami tanyakan. Ya, terima kasih Pak Yus atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk pembelajaran kita setiap hari, itu kategorinya belum masuk dalam ketiga ini, karena itu kan aktivitas kita sehari-hari. Kalau untuk praktik pembelajaran itu, dia memang praktik pembelajaran dengan model pembelajaran yang mungkin bukan hanya pemanasan, habis itu latihan bola, bukan seperti itu. Maksudnya ada hal yang unik ataupun hal yang memang dilakukan terbaru gitu dari praktik pembelajaran ini. Sedangkan kalau modul itu ya modul seperti biasa Bapak Ibu, karena saya kemarin juga memilihnya modul ya Bapak Ibu ya. Saya tidak praktik baik ataupun praktik pembelajaran, karena kalau praktik pembelajaran dan praktik baik itu pasti video Bapak Ibu. Tampilannya video. Itu nanti ditaruh di YouTube Bapak Ibu, terus linknya dikirim ke Dikarya itu. Nah, namanya praktik ya Bapak Ibu ya. Praktik ya berarti kan melakukan gitu kan. Jadi kalau namanya melakukan itu berarti ya direkam. Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan diferensiasi gitu kan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu tampilkan video Bapak Ibu dalam berdiferensiasi itu seperti apa. Sedangkan untuk RPP itu ya modul kita biasa. Modul ajar kita. Cuman modul ajar kita mungkin saja ada menyangkut yang praktik pembelajaran ataupun praktik baik. Cuman dia dalam bentuk format apa ya namanya PDF saja gitu. Apa ya dokumen lah gitu, seperti dokumen aja gitu. Sedangkan yang dua ini bentuknya video. Yang lebih bagusnya video ditambah dokumen-dokumen pendukung seperti foto ataupun file-file dokumen lainnya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau video yang telah sudah itu tidak bisa dikatakan atau dijadikan untuk bukti karya. Nggak bisa Bapak. Nah, ya bisa dibilang kan itu rentetannya sudah hampir 3 kali ya. Kalau kita buat lagi itu dia 3 kali rentetan terbaca sistem dia. Tuh. Atau yang bukti karya umpamanya kita membuat media pembelajaran tadi. Boleh. Memang hasil kita sendiri umpamanya itu kan tidak harus istilahnya menampilkan video, enggak. Iya. Boleh foto, dokumentasi foto saja boleh, Pak. Nah, kalau untuk di sini memang ada bocor. Umpamanya pembuatan media pembelajaran berupa alat-alat untuk melatih fisik anak-anak, istilahnya boleh tuh, Pak. Semacam apa namanya tuh? Dari Pralon tuh apa sih nama tuh? Apa kayak roket. Ya untuk lempar gitu Pak. Ya halangan apa? Halang rintang untuk melatih anak-anak dalam melompat lah istilahnya, tapi tidak terlalu tinggi kan? Boleh tuh Pak. Itu kan berupa foto, dokumentasinya boleh Pak? Kan tidak harus video kan? Ya boleh Pak. Kan nanti ini kan format dokumen ada PDF atau video. Berarti kan bisa kita memilih antara video dengan foto. Ini untuk perjelas juga untuk kawan-kawan yang lain. Iya siap boleh. Oke.
Yang penting karya kita sendiri. Ada pertanyaan Muhammad Rizky? Pas Pak, Pas nyimak ya. Pak. Ini lagi kerja Kebun. Pak. Ya, siap. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin bingung dan sebagainya untuk pemilihan kategori bukti karya, kalaulah Bapak Ibu ya namanya kita pada sibuk, pada banyak aktivitas yang kita lakukan, apalagi nih di akhir tahun ya Bapak Ibu ya, penilaian semualah, macam-macam kegiatan yang kita lakukan sebagai guru. Batang kuali piparu Bang. Kecilnya. Coba nih. Kita dapat melakukan dengan memodifikasi modul ajar. Itu yang paling sederhana. Tapi kalau kita mau menggunakan praktik baik, itu ada juga contoh-contoh yang ada di PMM, bisa Bapak Ibu lakukan. Praktik baik pastinya Bapak Ibu tadi sudah juga saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, apa bagusnya. Ya, Kayan, silakan. Semisalkan modul ajar itu kan, kalau seumpamanya kita mau milih modul ajar, kemarin umpamanya kita udah masukin modul ajar tuh, apa terbaca juga sama sistem? Nah, kalau modul ajar sebisa mungkin dia apa ya? Ya kita ATM lah kalau bahasa apanya kan, ada amati tidur modifikasi. Cuman ya sedikit-sedikit ataupun apa ya memang yang kita praktekkan di sekolah kita gitu untuk modul ajarnya. Karena kalau saya semalam modul ajar dari modul 1.6 sama 2.1 itu berbeda-beda kan Bapak Ibu. Jadi nggak sama gitu. Kalau kemarin saya ya Pak Yus. Kemudian untuk pembuatan media pembelajaran tadi kan tidak harus melibatkan siswa di dalam dokumennya Pak. Umpamanya dokumennya berupa ya boleh nih Pak, dokumen PDF. Iya, maksudnya foto kita di dalam membuat atau merancang media itu kan tidak harus melibatkan siswa kan kalau media pembelajaran. Boleh kan? Kalau dalam Jadi kalau untuk dokumen pendukung itu kalau bisa dilibatkan siswanya. Kalau bisa. Karena tadi kan penjelasannya libatkan peserta didik gitu ya Bapak Ibu ya. Namanya kita untuk pembelajaran ini kan kategori bukti karya kita untuk kita tampilkan ke publik, maksudnya ke ruang aplikasi PMM. Jadi ya memang ada dampaknya ke mood. Oh, berarti kalau misalnya di-download oleh guru yang ada di Papua atau guru yang ada di mana gitu, oh ini bagus, ini praktik pembelajarannya yang dilakukan Bapak ini gitu di dalam itu. Oh, bisa diambilnya, oh ini ada praktik mengajarnya juga dengan peserta didik. Seperti itu kira-kira untuk maksud dari bukti karya yang ada di pelatihan kita ini Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap ada dokumennya itu ada melibatkan foto siswanya gitu. Nah, kalau untuk modul ajar ini ya modul ajar biasa aja gitu, Pak. Kalau yang modul ajar. Ya, kalau kita misalnya tentang bola besar atau lokomotor dan non lokomotor ya tentang itu gitu. Tentang bola kaki ya tentang bola kaki aja gitu. Pilih salah satu dari bola kaki itu kan. Voli misalnya tentang voli. Hanya modul dia, bentuk modul doang. Ya, kalau untuk praktik yang ini ya kalau bisa ada fotonya, foto peserta didiknya. Karena pokoknya setiap hasil karya kita itu harus ada berupa dokumennya, dokumentasi lah istilahnya Pak ya. Ya. Segala macamnya harus dijelaskan gitu ya. Ya. Itu bagus juga yang Bapak bilang tadi yang mengenai permainan. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit Pak Matawo, kawan di sini bisa tergambar pula kan? Main roket tadi itu juga kan praktik baik juga bisa dikategorikan.
Kami kemarin sebetulnya sudah kami sampaikan atau itu merupakan bukti karya kami di PPG sebetulnya, Pak. Itu Boleh. yang kami pakai dan alhamdulillah kan bisa diterima juga di waktu PPG. Ya. Karena itu membuat semacam untuk halang rintang di dalam lari siswa beberapa buah dari peralon kami buat. Itu juga kami dokumentasikan dengan foto waktu membuatnya. Jadi itu sebetulnya sudah kami lakukan di waktu PPG dulu. Ya, benar. Boleh coba dimasukkan kategorinya. Oke, Pak. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Bu Yul? Pak, Pak Rido ada yang mau ditanyakan, Pak Rido? Silakan. Kalau itu ada. pengumpulannya sampai tanggal berapa itu, Pak? Nah, kalau untuk gelombang kita ini kan tanggal 13 kita berakhir, Bapak Ibu. Tanggal 13 Desember. Pastinya kita kan pada sibuk itu ya, Bapak Ibu, untuk penilaian anak juga di SD, di sekolah maksudnya. Itu pasti pada sibuk. Nah, sebisa mungkin ya secepatnya, sebisa mungkin. Karena dia sistemnya tutup aplikasi. Untuk fasilitator itu tidak bisa mengedit waktunya. Kalau untuk ujian yang itu bisa lah dieditkan waktu. Kalau yang ini nggak bisa karena sistemnya langsung. Oh, berarti batas yang ditentukan oleh BGP itu sebelum tanggal 13 ya, Pak? Ya, sebisa mungkin sebelum tanggal 13 sudah dimasukkan Kirim. lah gitu kan. Bukti draftnya. Iya. Karyanya lah gitu. Ya kalau Bapak Ibu pingin yang simple, ini bukan berarti Bapak saya menyuruh Bapak Ibu modul ya, tapi ya kalau nggak ribet, nggak capek ataupun modul ajar tuh simple. Kalau ingin ada praktiknya, ya kedua ini, model 1 dan 2. Boleh. Dalam bentuk PDF aja nggak apa-apa, dalam bentuk video boleh juga. Jadi kalau media pembelajaran tadi termasuk kategori mana tuh, Pak? Kalau medianya saja, Pak, itu modul ajar. Kategori kalau ini ya, Pak, kalau modul ajarnya aja. Kalau Bapak media pembuatan media penunjang pembelajaran tadi. Ya, silakan, Pak. Bentar, Pak, gema dia, Pak. Udah. Oke. Jadi kalau media kan boleh, kalau Bapak Bapak praktikkan, Bapak videokan, berarti Bapak praktik pembelajaran tuh mungkin Bapak menggunakan menggunakan media pembelajaran yang terbaru ataupun yang memang jarang dilakukan di pelatihan apapun ataupun jarang dilakukan di mana gitu misalnya. Boleh itu. Jadi praktik pembelajaran tuh kategorinya. Kalau untuk modul ajar itu ya yang misalnya ada di PMM, yang ada mungkin di sekolah kita, yang kita edit apa yang perlu, yang cocok, yang tidak cocok kita abaikan, hapus gitu misalnya. Itu modul ajar. Umpamanya kalau untuk modul ajar lah sekarang, Pak. Modul ajar yang lebih simpel itu kata Bapak tadi, itu juga harus ada dokumen penunjangnya, semacam video atau foto tadi. Nah, kalau untuk modul ajar yang ini punya saya kemarin ya Pak ya, itu ya modul ajar, benar-benar modul ajar yang ada di modul ajar itu aja. Tidak ada pendukungnya, misalnya foto saya mengajar PJOK di lapangan itu nggak ada Pak. Oh, berarti itu lebih simpel lagi, berarti hanya sekedar modul ajar saja, Pak? Iya, ya paling tidak ada tanda tangan kepala sekolah kita. Kan bisa tanda tangan. Berarti di kategori yang keberapa tuh, Pak? Ini kurang jelas kami di HP nih, Pak. Ya. Yang 3, Pak. Yang 3 ya, RPP modul ajar. Iya. Berarti hanya sekedar RPP atau modul ajar, ibaratnya yang sudah ya istilahnya betul kita menyusunnya istilahnya kan, berarti kata mungkin ATM atau yang kita sendiri lah yang apanya kan. Kalau saya semalam memang tidak ada tambahannya ya, itu aja tambahannya paling tanda tangan kepala sekolah dengan tanda tangan saya yang pakai, ya kan bisa kita buatnya itu tanda tangan kita kan. Kalau hampir-hampir mirip dengan yang kemarin tak apa-apa, Pak?
tapi tidak Boleh. 100%. Ya, boleh. Yang penting Bapak Ibu unggah ya, kakak-kakak semuanya unggah cepat karena sistemnya langsung tertutup katanya seperti itu. Saya lihat di catatan di gelombang 1 seperti itu. Memang ada penambahan waktu sampai tanggal 4 orang tuh. Mana tahu pas kita tidak ada penambahan waktu. Seperti itu untuk Dan kemudian kami tengok juga Pak, Hmm. ini memang banyak tanya nih mewakili teman-teman. ya nggak apa-apa. Untuk berbagi bukti karya itu seperti apa? Kalau berbagi itu maksudnya dengan teman yang lain atau bagaimana? Ya, nanti kan bentar Bu Susi. Nanti kan Bapak enggak form bukti karya Bapak Ibu yang dari ketiga ini pilihan Bapak Ibu. Terus nanti linknya sama kalanya kita buat pelatihan apa tuh mandiri di PMN, kayaknya ada ya teman mandiri di PMN tuh yang nanti dapat sertifikat kalau memang sudah di ACC atau sudah divalidasi oleh apa namanya penelaah itu kan hampir mirip. Nanti linknya kita sebar gitu. Linknya yang kita sebar ke grup, misalnya grup sekolah atau grup kelompok belajar kita atau apa gitu. Untuk inilah untuk penambah umpan balik dari aktivitas yang kita lakukan itu dari bukti karya gitu. Nanti kan komentarnya itu kan ada di bawah dari bukti karya kita. Misalnya komentarnya positif, bagus ini buatan Bapak ini sangat menginspirasi misalnya seperti itu. Komen-komennya pasti positif. Ya Bu Susi, ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Fasda, terima kasih. Ini kan katanya kalau telat dari tanggal 13 kan ketutup servernya, sistemnya Pak. Yang ingin kami tanyakan kan sebelumnya juga ada beberapa tugas kita yang masih ketutup. Bisa nggak dibuka lagi Pak atau bisa kita kerjakan lagi? Kalau yang untuk itu saya bisa bukanya, tapi kalau untuk yang terakhir itu katanya nggak bisa, tapi nggak tahu juga ya Pak Bu. Kayaknya nggak ada kuncinya. Kalau yang kayak latihan apa itu ada kuncinya kami, fasilitator untuk membuka, untuk menambah waktu. Cuman untuk yang unggah bukti karya ini kayaknya nggak ada kami kuncinya. Oh, memang harus pas tanggalnya ya? Ya, sebisa mungkin sebelum tanggal 13. Oke. Ya gitu. Kayaknya Bu Susi lebih berpengalaman tentang ketiga ini. Ya, saya baru buka ini Pak. Ya, kan Bu Susi juga menelaah. Nah, dia atau Pak bukti karyanya lebih dari satu, umpamanya mana tahu Bu Susi mau lebih dari satu bisa. Cuma Pak Yos, belum selesai lagi Pak Yos. Ya kalau untuk soal bukti karya ataupun apa nih, memang ini ruangnya Bu Susi nih untuk. Masya Allah. Ya, karena dia lebih di atas kita Bapak Ibu untuk ini karena dia memang Pak, sama-sama belajar loh Pak. Ya, karena dia memang sudah penelaah gitu. Tapi Masya Allah, kalau untuk pemilihan ini itu berpulang ke Bapak Ibu semua, semana bagusnya, semana baiknya, semana enaknya, semana bisanya. Karena kan kita juga dituntut dengan waktu, dituntut juga dengan aktivitas kita di sekolah ataupun di rumah begitu banyak. Yang mudah ya dimudahkan, yang sulit ya kita permudahkan gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk yang ya Pak Yus. Ini berkaitan dengan LMS yang sudah kita lalui Pak. Ini ada juga teman-teman yang mungkin bertanya-tanya. Ini kan banyak yang LMS yang kemarin yang belum mungkin sempat dikerjakan. Itu dia. Menyambung yang disampaikan tadi sama Bu Susi, cuman banyak yang terkendala di tes akhir Pak. Tes akhir itu kita bisa dibuka kembali atau dikerjakan kembali oleh teman-teman yang belum. Ya siapa? Tes akhir itu sudah saya buka kuncinya kemarin sampai tanggal 30 November. Cuman karena ini udah lewat, terkunci lagi dia Bapak Ibu. Malam kan Pak siapa ya namanya jadi lupa. Atau ginilah Pak, ini memang juga direkod. Apakah ini direkod? Enggak jadi masalah nih Pak. Dia gini, istilahnya kalau ada teman-teman atau ya di kelas kita ini yang betul-betul masih belum mengerjakan langkah demi langkah dari LMS itu, bisa dibantu diingatkan
sama Pak fasilitator umpamanya Sianu ininya belum lengkap atau belum diisi. Nah, itulah minta mana tahu. Atau gini Pak Fasil, izin Pak Fasil. Ya. Atau gini, bisa nggak kita diperlihatkan semacam diagram kemarin yang ada merah-merahnya tuh Pak? Jadi kita tahu mana kita yang belum selesai. Boleh nanti, tapi nanti terakhir ya Bu ya. Iya, biar kita segerakan Pak mana yang belum. Saya lihat hampir rata-rata sudah hampir selesai juga, cuman ada beberapa yang mungkin belum dikerjakan juga Bapak Ibu. Karena juga aktivitas kita itu padat, kadang kita lengah, bukan lalai sebenarnya, keterlupakan gitu karena mungkin kepadatan aktivitas kita juga. Nah, tapi memang kita sebelum tanggal 13 Desember itu harus memang sudah selesai. Nah, mungkin di luar Zoom apa ini nanti kita juga akan langsung mengerjakan di situ gitu kalau bisa. Maksudnya di luar dari aktivitas tatap maya ini, tatap maya yang direkam, kan ada satu kali lagi mungkin tadi hari apa kita selesaikan, memang kita betul-betul selesaikan gitu. Agar ya dapat sertifikat, karena kan mungkin saja kalau fasilitator bisa membuka kunci, tapi kalau untuk rekam jejak kan tetap juga tim pengembang ataupun tim apanya juga kan, BGP juga yang mereka yang apanya gitu, yang punya kendali gitu bahasanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ayus. Jadi istilahnya Pak, kalaupun memang ada yang belum mengerjakan, kalau secara ini, kalau menurut kami lah kan, kalau secara umum disampaikan mungkin itu kurang enak juga. Tapi kalau mungkin kalau secara pribadi disampaikan siapa-siapa yang belum mengerjakan di LMS, Pak Fasil diingatkan, ya istilahnya mungkin bisa membantu teman-teman, mana tahu ada yang terlupa. Kadang seakan-akan dia sudah mengerjakan padahal ada terlewat atau belum mengerjakan, dan sayang pula nanti dinyatakan tidak lulus. Kita inginnya lulus sama-sama nih Pak. Ya, benar. Nah, satu lagi yang suka lulus. Itu harapan kami. Jadi saling-saling mengingatkan lah kita. Kalau kami sesama teman sudah, ya istilahnya ada juga lah saling konsultasi. Itu harapan kami sama Pak fasilitator, bisa diingatkan mana yang belum tadi kan. Itu harapan kami. Ya Pak. Oke, terima kasih atas apanya Pak. Ya benar Bapak Ibu, ya kita sama saling mengingatkan, ya saling juga mengintip-intip aplikasi LMS kita, apa yang belum dikerjakan, seperti komentar-komentar kita atau tanggapan-tanggapan kita, ataupun file-file kita yang belum, bisa segera juga diangsur-angsur lah bahasanya. Belum sampai tanggal 13, kalau sudah tutup nanti takutnya belum nggak bisa terbaca, terus yang belum itu ataupun dokumen-dokumen ataupun latihan-latihan yang belum terkunci pula semua, jadi nggak bisa dikerjakan. Nggak mungkin kan kita ngulang, sudah berapa bulan ini kita mengerjakan masuk sudah latihan tidak lulus atau gimana. Kami rasa fasilitator kita nih yang paling oke nih Pak. Kalau kami rasa. Kenapa gitu Pak? Banyak membantu nampaknya Pak. Ya. Betul Pak Yus. Banyak bantu kami Pak. Iya. Kalau bisa kita memang lulus semua. Ya terbakar ya ini Pak, kalau dipuji gitu kan ya. Ya sama-sama kita Pak. Saya juga memahami Bapak Ibu juga sibuk. Kita sama-sama guru kan, ya kerjaan kita bukan hanya di sekolah ya Bapak Ibu, tentang peserta didik juga di rumah pasti, atau pulang sekolah pasti kan kita punya aktivitas lain ya Bapak Ibu yang perlu kita kerjakan juga. Nah, Bapak Ibu sudah bisa masuk ke Jimit atau masuk ke tatap maya aja tuh sudah hal yang gimana dibilang, yang sudah sangat baik lah, apalagi dengan usia Bapak Ibu yang ada yang mungkin usianya di 40 ke atas dan sebagainya, itu kan udah ibaratnya nggak fokus-fokus lagi lah, nggak banyak kali yang fokus ke dunia maya kayak seperti inilah gitu kan, paling fokusnya ke ladang dan sekeladang seperti itu. Ini sebagian besar Bapak Ibu yang udah ya bisa dibilang senior saya juga, masih betah
mengikuti pelatihan-pelatihan, baik pelatihan di sini, di PKG, ataupun pelatihan lainnya, masih betah, masih semangat. Tuh udah luar biasa, mantap gitu kan bisa dibilang. Seperti itu. Jadi, ya saya sebagai rekan sejawat, fasilitator, ataupun sama-sama kita guru PJOK, ya sama-sama saling membantu lah. Nggak bisa membantu dengan uang, ya bisa membantu dengan apa gitu kan. Kalau di sini dengan ya semangat dan dukungan lainnya lah. Ada juga kelas sebelah Pak, Hmm. dia menyampaikan mungkin bukan membandingkan, tetapi kalau dibawa ke kelas kita rasanya memang banyaklah ya terbantukan kalau dibanding kelas lain. Kalau kelas lain kadang bertanya pula sama kelas kita kan atau sama kami sendiri. Ya. Itu kan tergantung fasilitator masing-masing lagi kan membawanya bagaimana. Iya. Itulah jawab kami kan. Kalau saya sebenarnya dekat dengan daerah Bapak Ibu, mungkin saya pinginnya kumpul kayak di tempat kemarin, bawa laptop, ya kita kerjakan bareng-bareng sebenarnya seperti itu, biar cepat selesai kan, apa yang perlu dibantu gitu kan. Cuman karena kita berjauhan jarak, ya agak sulit juga kan, itu paling bisanya di tatap maya kan gitu. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ada, ya Pak Rido. Buat semangko pewa suara. Ya gitu loh Bapak. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Kita sampai jam 3 ya Bapak Ibu. Karena kita tadi mulai dari jam 1:30. Setengah jam lagi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Yang jika Bapak Ibu tidak ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan saja. Nah, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ini dia contohnya. Jadi Bapak Ibu buka PMM Bapak Ibu, nanti unggah draft bukti karya. Kategori bisa Bapak Ibu pilih dari 3 tadi. Kira-kira Bapak Ibu pingin yang mana? Bukan pingin sih. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu unggah, praktik baik kah, praktik pembelajaran, atau modul ajar. Nah, ini ada semua masing-masing. Bentuk karyanya apa? Bentuk karyanya video atau foto atau PDF dan sebagainya. Nah, pilih kategori di sini contohnya bukti karya praktik baik. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video misalnya. Salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer Anda. Nah, kalau PDF berarti formatnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pastinya yang sudah tahu semuanya di sini format PDF itu, file itu kan ada format-formatnya ya Bapak Ibu. Nah, yang pastinya sudah tahu lah Bang, nggak mungkin Bapak Ibu nggak tahu. Format itu biasanya di ujung dari sebuah judul bacaan kita, file kita. Misalnya file kita, foto kita berdasi misalnya, berarti di tengah ujungnya habis titik itu apa? JPG misalnya, berarti foto dia bentuknya seperti itu. Kalau dia dokumen tuh ada Word, ada Excel, ada PDF itu tadi, ada PTT. Nah, itu di ujung paling ujung dari bacaan judul dari file kita. Itu namanya formatnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini formatnya PDF. Nah, itu tergantung kalau gambar PDF itu macam-macam, ada yang kayak apa ya, bintang gitu, ada yang macam-macam bentuknya. Itu sesuaikan saja. Atau Bapak Ibu jika tidak memahami PDF itu seperti apa, minta bantu dengan kawan atau teman di sekolah Bapak Ibu seperti apa file PDF itu. Sedangkan yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Nah, ini pakai hashtag ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu kirim pakai hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Nah, kalau bisa yang untuk bukti karya ini segera Bapak Ibu upload. Ini waktunya lama ya Bapak Ibu, menjelang refleksi bukti karya lama. Tanggal 10 ini tanggal 8 hari, seminggu juga Bapak Ibu. Dikurang. Selanjutnya itu contoh dari bukti karya. Nah, ada nomor 1 tadi
Nomor 1 kategori bukti karya, nomor 2 pilihannya video atau PDF, bebas Ibu pilih, Bapak Ibu pilih. Yang ketiga lengkapi judulnya, pakai hashtag. Nomor 4 deskripsi. Terus nomor 5 tidak terkait jenjang, misalnya file Bapak Ibu atau video atau PDF Bapak Ibu tidak ingin terkait jenjang boleh, tidak terkait kelas. Berarti mata pelajarannya tidak ada kalau tidak terkait kelas. Nomor 7 tema, ini 5 pilih jenjang yang diinginkan. 6 apabila Anda memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. 7 pilih tema atau bukti karya Anda. Nah, temanya ini udah kategori PMM Bapak Ibu ya, tema apa misalnya. Pilih pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Sarana prasarananya pilih unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, untuk bukti karya atau draft draft bukti karya ini 100% saya yang menilai Bapak Ibu. Cuman untuk menguncinya itu kayaknya ini memang pusat. Jadi sebisa mungkin cepat Bapak Ibu carilah atau pilih dari 3 kategori tadi yang barusan kita jelasin, yang mana lebih concern atau lebih cocok untuk Bapak Ibu. Selanjutnya untuk unggah bukti karya bentuk praktik pembelajaran, Bapak Ibu bisa masuk ke pilihan kategori dari produk bukti karya, pilih praktik pembelajaran, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video atau PDF, copy bukti karyanya, terus berikan deskripsi singkat. Kenapa memilih praktik pembelajaran itu dengan video itu, misalnya atau dengan dokumen tersebut. Nah, jelaskan singkat di sini. Paling banyak 5.000 karakter ya Bapak Ibu. Lanjutnya, nah ini hampir sama kayak tadi juga. Sedangkan RPP atau modul, nah ini unggah draft bukti karya di LMS, kategori RPP atau modul. Bapak Ibu buka unggah draft bukti karya. Ini bukanya di LMS Bapak Ibu ya, bukanya di LMS Bapak Ibu. RPP atau modul ajar, pilihan kategorinya Bapak Ibu pilihnya modul ajar. Bentuk karyanya, di sini udah ada juga video, PDF. Lengkapi, berikan deskripsi, lengkapi tujuan RPP. Berarti nomor 5 ini, kenapa memilih modul ajar tersebut misalnya. Jelaskan singkat aja. Lanjut, mau terkait jenjang boleh. Kalau berarti modul Bapak Ibu itu tentang sekolah atau kelas. Tidak ada jenjangnya. Kalau tidak ya mungkin tentang apa gitu. Nah ini 6 juga sama, 7 asesmen, tuliskan terkait kategori modul. Ke-8 metode pembelajaran yang opsional, metode pengajarannya ditulis. Di sini ada keterangannya, Bapak Ibu. Metode pembelajaran apa gitu. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpul untuk mengunggah draft bukti karya. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat kembali bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai 1. Dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. 2. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM.
Dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Jika ya Bapak Ibu ya penilaiannya dan diterbitkan oleh fitur karya PMM. Nah, ini sedang ditinjau nih misalnya bukti karya kita. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya Anda berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ya Pak Yus, silakan Pak Yus. Ini masalah mengunggah bukti karya tadi Pak. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, itu tadi dikerjakan atau diunggah terlebih dahulu di LMS PKGP. Kemudian apakah itu terkoneksi langsung ke PMM atau kita unggah lagi ke PMM-nya? Kalau untuk pertama itu kita di LMS dulu Pak, nanti baru ke aplikasi PMM-nya. Runtutannya seperti itu. Berarti memang setelah dikerjakan di LMS ini yang wajibnya tetap juga kita unggah di platform Merdeka Mengajar. Ya benar. Oke. Dan fasilitator akan udah Pak Yus, ada lagi Pak Yus? Mungkin kalau seperti itu Pak, ini untuk masukan juga mungkin kalau bisa secepatnya dikerjakan oleh kita atau oleh teman-teman yang lain juga supaya apa kekurangan yang ada nanti bisa diinformasikan sebelum tutup waktunya. Itu kalau menurut kami seperti itu mungkin Pak. Ya betul Pak. Terima kasih Pak Yus atas tanggapan dan sarannya. Ya benar Bapak Ibu, seperti itu yang harus kita lakukan. Karena kita kan mau memang sesi terakhir ya Bapak Ibu 11-12. Sedangkan untuk sesi terakhir itu penutupan itu 1 JP 45 menit cuma refleksi dari bukti karya kita saja. Jadi di situ kita tidak ada pertemuan-pertemuan lagi, kita tutup, kita menunggu pencairan yang dijanjikan oleh BGP dan ya sertifikat yang memang ya itu tujuannya kan Bapak Ibu yang harus diterbitkan oleh BGP juga. Nah Bapak Ibu kita lanjutkan kembali karena waktu kita juga sudah tinggal 15 menit. Biasanya kapan keluar hasilnya Pak? Keluar hasil kelulusan itu? Ya nanti ada pleno juga Bapak Ibu untuk kelulusan. Memang fasilitator juga yang ikut andil di dalamnya. Itu bisa. Pasal kita aman Pak Redo. Apa maksudnya? Pasal kita aman, terbaik lah. Ada sinyal juga nampaknya nih sama kita nih, sinyal baik lah istilahnya. Ya. Sama kita kan. Ya. Kecuali yang jarang menampilkan video waktu Zoom ya Pak. Wah, berarti Pak Sulaiman yang banyak nampak tuh. Ibu pula hati awak Pak kalau awak nggak luluskan kan, yang nggak nampak fotonya, nggak nampak mukanya kan. Udah Pak Redo dalam truk. Udah dari awal kita sama sampai di titik terakhir, saya malas lah meluluskan Pak Hendra misalnya kan. Karena Pak Hendra nggak nampak, di ladang terus dia, ladang Towi mah. Towi Pak. Ya, jadi Pak Redo dalam truk. Pak Zarudin mana Pak Zarudin? Ya ini Pak Zarudin udah jam terakhir pembelajaran terakhir nggak hadir kayaknya nih ya. Pak Yaldi juga tuh. Adik Pak Redo. Kalau bisa besok terakhir ya semua hadir Bapak Ibu ya terakhir karena memang terakhir perjumpaan kita di Zoom PKG-nya. Boleh. Enaknya game satu tempat Pak. Ya. Pak Monoi Enaknya game satu tempat. Terakhir tuh. Enggak Pak Yus, Pak Ketua. Bang Rizky. Monoi Padi. Oh, Monoi Padi. Belakang rumah tuh. Ya, Pak Yus. Pak Yus.
Pak Ketua, di mana Jadi kita buat dicontoh. Kimin terakhir kita ngumpul yuk. di mana ngumpulnya? Di Tapung. Di mana aja Pak, boleh. Tapi jauh mana lu? Jauh Bang Kinang aja, Bang Kinang. Kinang lah, Kinang. Atau ya Tiris, atau di mana? Aja, di tengah-tengah. Bang Kinang, Hari Rabu. boleh. Hari Rabu ya. Bang Kinang, Bapak Ibu kalau di Bang Kinang saya bisa ke situ, tapi kalau ke tempat Bapak Ibu, Bang Kinang aja. Aduh. tapi bisa semua enggak? Gitu aja. Gambaran hari Rabu ini, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Hari Rabu. Kalau untuk pertemuannya sepakat karena Bapak Ibu kan ada kesibukan harinya itu aja. Sore bisa lah Pak. Jangan sore kali Bu, kalau sore kali saya yang pulangnya. Enggak, maksudnya kita selesai sebelum asar lah. Siang menjelang asar. Pas tuh. Harinya Ya, dapat kalau- hari Rabu, Pak. Kalau yang lain setuju gitu, kalau nggak setuju. Ya kalau setuju teman-teman nih harinya udah pasti hari Rabu, Pak. Pak Arif, tanggal Rabu, muda. tanggal Ayo ngumpul. Rabu iko, Pak. Enggak. Kalau untuk tanggal di konser dibahas di grup Iya, aja. atur. Hmm. Sesuaikan Bu Yul, yang lain. kayaknya mau ngomong nih Bu Yul nih. Yuk, sing ngantuk kayaknya. Suara-suara yang jarang muncul tuh. Bapak Ibu kalau ke Bang Kinang nggak terlalu jauh. Dekatnya Pak. Dekat Bisa kan? tuh. Kalau saya lah yang agak jauh sedikit lah. Ya, Sedikit. Bapak di Tapung jauh mah. Paling Pak Sulaiman yang jauh tuh ya Pak. Bisa Pak Ketua. Kalau saya kan Insya Allah di bisa. ini tapi Bapak Ibu, di Kinantan atau di Sukamulya itu agak dekat, nggak pala jauh dari Petapa. Tempat ngajarnya yang jauh. Itu pakai namanya Pak Dino. Ya, 30 menit paling nyampe, 20 lah. Jauh gitu. Ya kalau memang mau ya sama-sama kita semua kalau bisa hadir, kalau bisa. Kalau nggak Bisa tuh Pak, bisa. Itulah Kayak kalau Eniornya. teman kita KN anggu aja ya. UN aman. Aman. Arif lah ya. Ah, mantap. Ini kok suah ya, nggak suah. Nah, itu boya Suka kali. sekali. Nah, boleh nggak Bahaya moyan tuh? Salam, Boya kali. jawab eko Iya, polo boya kali bok sodo. Mana-mana do eko Gathering. aja kalau boynya do. Family gathering PKG Pejok 04. Betul. kita lanjutin Bapak Ibu ya. Ya, lanjut, Tinggal Pak. 15 menit lagi nanti kita kelewatan nanti Bapak Ibu kasihan pula. Nah, lanjut Bapak Ibu untuk selanjutnya putusan utama dari validasi bukti karya perlu diperbaiki. 3, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda silang. Ini kalau Bapak Ibu ingin mengganti. Kalau enggak lanjut ya kan, nggak usah disilang, berarti lanjut dia. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Kalau saya beri misalnya masukan berarti langsung diganti, tapi kalau tidak ya berarti lanjut. Berarti lulus validasi lah ibaratnya gitu. pokoknya dapat sertifikat semuanya, Pak. Ya. Amin. Ya. Untuk pengajuan sertifikat besok kan ada sekolahnya masing-masing. Mana tahu Bapak Ibu, saya sampaikan juga tidak sesuai dengan datanya yang mungkin kemarin SMP atau SMA atau apalah gitu pindah di SD atau apa. Nah itu memang harus betul-betul diisi bagus-bagus karena cuma sekali dia. Cuma sekali apa namanya ya. Perbaikan datanya itu kita klik. Setuju berarti kita memang sekuensinya yaudah itu yang terbit di sertifikat kita. Seperti itu kayak kami kemarin seperti itu. Nah, dilihat betul-betul NIP-nya ya kan, terus sekolahnya. Kalau udah betul ya tekan oke, maka sertifikat muncul.
Jika memang beda sekolah, yang SD menjadi SMP atau SMP menjadi SD atau sebaliknya, betul-betul diteliti nanti untuk pengajuan sertifikatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutin Bapak Ibu untuk selanjutnya. Ini sama bukti karya lulus kurasi. Ini apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator. Ini insya Allah dilakukan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu biar lulus validasi. Lanjutkan Bapak Ibu, ini sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah. Lihat bukti karya. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat mengklik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu agak bingung dari pembahasan ini, nanti filenya saya kirim di grup. Juga Bapak Ibu bisa lihat di YouTube dari runtutan-runtutan cara mengerjakannya. Mungkin dari penjelasan kan singkat sekali, karena berbatas waktu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat YouTube sambil mendengarkan, bisa juga. Maksud dari pembahasan ini apa? Mungkin tadi terpotong di tengah jalan, mungkin dari pembahasan yang saya sampaikan, bisa juga Bapak Ibu ulangi lagi, nanti misalnya saya kirimkan nih filenya, atau Bapak Ibu dapat nonton YouTube mengenai unggah bukti karya. Selanjutnya, putusan utama daripada validasi bukti karya, lulus validasi, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Tuh. Selanjutnya, bukti karya telah terbit. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. 3, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. 5, cari tombol bagikan karya. 6, untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS nih Bapak Ibu. Selanjutnya, berbagi bukti karya. Selamat, bukti karya Bapak Ibu sudah naik untuk diunggah ke PMM. Nah, kalau sudah ada bacaannya ini di LMS Bapak Ibu seperti ini, baru Bapak Ibu unggah di PMM. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM. Yang telah diunggah PMM pada forum ini agar bisa dapat saling berbagi. Setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah bagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jawab, ada yang langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Klik bagian share pada bagian bawah video. Klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Videonya jangan pribadi tapi publik agar bisa dilihat orang lain. Nah, bukti karya, ini contoh bukti karya melalui YouTube. Kendala video ini disetel untuk pribadi. Terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Jadi kalau YouTube-nya privat, tidak bisa tersebar untuk orang lain, tidak bisa dilihat orang lain. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube, kunjungi YouTube,
YouTube kita masing-masing, lalu pilih konten, video yang ingin diubah, visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibility, pilih public, lalu pilih publish, dipublikasikan. Nah, ini dia jadinya, bisa dilihat oleh siapapun. Lanjut Bapak Ibu, tinggal 4 menit lagi. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat menjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube tersebut. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Lanjut, kunjungi, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Mempelajari materi lebih lanjut, pertanyaan sering ditanyakan di sini. Ada di sini ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, disilakan sebelum kita berakhir. Nah, untuk pertemuan itu nanti kita bahas di grup saja. Nanti kalau memang jadi, ya sebisa mungkin semuanya ikut gitu, sebisa mungkin. Kalau memang iya, saya bisa ke sana gitu kan, ke Bang Kinangnya. Tapi kalau memang tidak, ya tidak. Nanti saya sampai sana, Bapak Ibu rupanya nggak jadi gitu kan. Nggak jadilah Pak, katanya gitu pula. Insya Allah bisa Pak. Kalau bisa ya semua gitu kan. Ya, kompak. Kalau iya saya sekitar, jangan satu. Iya. Iya. Tiba-tiba sakit perut. Pak Imron nih bisa nggak nih kira-kira Pak Imron nih? Iya tuh mau dia Pak Imron. Pak Tony Standby terus sih, Pak. Walaupun di gimmick nggak kelihatan kan. Ya. Procol, rusak. col. Panggil. Refleksi Pak Imran, Pak Tony. Ya Bapak Ibu, untuk refleksi hari ini boleh dipersilakan pembelajaran kita tentang bukti karya dan umpan balik RTL kemarin, video yang Bapak Ibu sebarkan ke rekan sejawat. Boleh? Pak Rido? Lanjut Pak Yus. Pak Arif, boleh Pak Arif? Mula Pak Redo. Mari. Lo mula. Alah sudahlah. Alhamdulillah. Ayo Pak Pak Redo Arif. semangat hari ini tuh Pak. Coba Pak Redo. Pak Yus lah. Mitnya tetap semangat. Ada. Pak semangat tahu iki. Iya. Ayo Pak, silakan Pak. Tinggal berapa menit lagi ayo. Bu, apakah AN aja kita persilakan? Ya, gue aja. Yang lain. Lanjut En. Lanjut Lanjut dah. Bu Susila, ancak wong teh. Standby do posisi pun lah standby ya. Saya serahkan pejabat kita aja. Pejabat yang lebih berwenang. Silakan Pak Redo. Silakan Pak Redo. Pak Yus dia. Pak Yus tadinya mak lo. Tua. Gila ke arah tu bang. Baru. Rizky gue ya. Banyak. Bukan untuk refleksi, istilahnya ini untuk sebagai mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa bukti karya ini betul-betul kita tunaikan di LMS secepatnya sebelum waktu yang telah ditentukan, dan juga memberikan istilahnya men-share bukti karya kita di platform Merdeka Mengajar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Masuk. Ya, Bu Pak Yus. Bu Susila terakhir, Bu Susi, untuk yang perempuan. Terima kasih Pak Fasil, terima kasih juga kawan-kawan semua waktunya. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir, hari kedua terakhir lah ya.
hari kedua terakhir kita pertemuan setelah beberapa bulan kita berjalan. Alhamdulillah sejauh ini refleksi yang kita yang ingin saya sampaikan, kita sudah menjalani ini semua dengan sangat baik di sela-sela kesibukan kita. Ditambah lagi saya salut dengan kawan-kawan, senang dan beruntung sekali bisa bergabung di kawan-kawan hebat semua dari jenjang yang berbeda. Ditambah lagi fasilitator yang luar biasa keren dan sangat-sangat membantu kita sehingga semua tugas kita semua tugas kita dimudahkan. Ya, aplaus yang semangat Bapak Ibu untuk aplaus untuk fasil kita. Mantap. Fasil jago luar biasa. Luar biasa. Sebagaimana sampaikan Pak Yus tadi, kita segerakan, segerakan bukti karya kita supaya nanti tidak tertutup sistem. Kemudian kepada kawan-kawan, jika sekiranya ada beberapa kawan kita yang masih terkendala atau masih belum menyelesaikan, yuk kita bantu, kita dukung sama-sama sehingga nanti satu dapat sertifikat, semuanya lulus juga dapat sertifikat. Itu harapan kami. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dari saya. Semoga kita sukses dan semangat terus. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk pembelajarannya di sore hari ini. Kita jumpa di sesi berikutnya, yakni 1 JP 45 menit. Ya nanti kalau kita ada ingin tatap muka, memang ingin tatap muka, ya dipersilakan nanti di grup kita. Untuk hari ini terima kasih kesempatannya Bapak Ibu berikan. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agendakan Pak Ketua. Pak Ketua itu lagi tuh untuk terakhir besok. Pak Yus amankan. Ya Bapak Ibu, kita bicarakan di grup bagaimana baiknya Bapak Ibu. Ya, salam semangat dulu. Oke, bentar Bapak Ibu. Dulu. Bu Il baru muncul. Iya belum muncul. Salam manis di Bapak kamar Ibu lagi semuanya. Kayaknya udah boleh lagi nih, enggak? di luar. Udah boleh, rasa sibuknya ada lah. Nah, 3 pun juga boleh. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Bapak Ibu semua. Sama Bang Bu.